Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai sejahtera. Apa kabar Anda hari ini? Semoga para sahabat selalu dalam keadaan baik dan selalu bersuka cita karena kasih dan penyertaan dari Allah Bapa kita yang Maha Baik. Senang sekali pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam Oase Rohani Katolik pada hari ini, Hari Raya Kenaikan Tuhan. Bersama saya, Giovanna Sagita, dan Romo yang menjadi narasumber kita hari ini, Romo John Laba SDB. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, kita sapa Romo terlebih dahulu. Romo John, apa kabar Romo? Kabar baik, Mbak Gio dan juga para pemirsa Oase Rohani Katolik. Salam jumpa lagi dan salam sehat untuk semuanya. Ya, terima kasih Romo John sudah hadir untuk menyapa kita semua. Ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sebelum kita memulai permenungan iman kita hari ini, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, pesan dari Tuhan untuk kita semua, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Silakan Romo. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sungguh baik hati bagi kami. Engkau telah memberikan kepada kami Yesus Kristus Putramu yang telah datang untuk menebus kami sampai tuntas. Dia juga mengasihi kami apa adanya. Dan pada hari ini kami bersyukur karena Dia naik ke surga, membawa kami semua juga untuk tinggal bersama Engkau. Bantulah kami, meskipun kami masih berjalan di atas dunia ini, kami senantiasa memiliki hati yang terbuka untuk memperoleh keselamatan yang datang daripadamu, melalui Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo John sudah memimpin doa pembuka. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mulai permenungan iman kita hari ini. Bacaan pertama, bacaan diambil dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku telah menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, Ia telah memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Setelah penderitaannya selesai, Ia menampakkan diri kepada mereka, dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara dengan mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika makan bersama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ia menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Katanya, "Kamu telah mendengar janji Bapa itu dariku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Kamu tidak perlu mengetahui masa dan saatnya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan diberi kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi." Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya, sampai sebuah awan memisahkan Dia dari pandangan mereka. Ketika mereka masih menatap ke langit setelah Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih di samping mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea,
Mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat Dia naik ke surga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Kota kediaman Allah tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Kota kediaman Allah tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Kota kediaman Allah tidak akan goncang. Allah akan menolong menjelang pagi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Kota kediaman Allah tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku memohon supaya Ia memberi kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikan akan diwarisi oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang berkarya di dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, serta mendudukkan Dia di sebelah kanan Allah dalam surga. Di situ Kristus jauh lebih tinggi daripada segala pemerintahan dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itulah tubuhnya, yaitu kepenuhan dirinya yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, sekarang marilah kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan didahului dengan bait pengantar Injil oleh Romo. Haleluya, 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 haleluya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Allah menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid
dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan menjadi sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dalam meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah Romo dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan liturgi kita hari ini. Romo John, inspirasi iman apa Romo yang dapat kita pelajari dari bacaan hari ini? Ya, hari ini hari yang sangat istimewa, Mbak Gio. Ya. Karena di Indonesia banyak umat yang pergi ke gereja untuk merayakan hari raya kenaikan Tuhan. Berbeda dengan di beberapa tempat yang lain, mereka justru merayakan hari kenaikan Tuhan itu pada hari Minggu. Ya, mungkin karena alasan pastoral tertentu, mereka lebih baik ke hari Minggu. Tapi untuk kita dari dulu konsisten setiap hari Kamis. Karena hitungannya adalah 40 hari setelah Yesus bangkit, dia naik ke surga. Dan pada hari yang ke-50, dia mengutus Parakletus, Roh Kudusnya, kepada kita semua. Maka hari ini menjadi hari istimewa tentu saja. Ya, nah, dari keistimewaan yang kita dengar ini, pada bacaan-bacaan yang tadi kita dengar, ya sosok yang menjadi sosok utama adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, Romo. Kita dengar dalam bacaan pertama, banyak hal yang menarik tentang kehidupan Kristus sendiri, ya. Dan hal yang menarik di sana adalah misalnya dia hidup, dia juga wafat dan bangkit. Dan peristiwa kebangkitannya ini menjadi sebuah peristiwa yang sangat indah. Kenapa? Karena menjadi sebuah pewartaan yang sangat istimewa sejak zaman gereja perdana. Karena itu ketika kita mendengar tadi misalnya dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bahwa dia bangkit dan dia menampakkan diri beberapa kali, berulang kali kepada orang-orang dekatnya, tentu saja kepada para muridnya. Ini menjadi sebuah bukti nyata bahwa Kristus itu sungguh hidup dan dia wafat dan hidup kembali. Dan ini pewartaan yang sangat dipegang teguh sepanjang zaman, ya, sampai kita saat ini. Dan hal lain yang juga menarik perhatian kita adalah bahwa Yesus yang telah bangkit itu, dia juga berbicara terus-menerus kepada para muridnya. Dan pada saat yang tepat, dia akhirnya naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Itulah sebuah bentuk kepercayaan yang kita semua yakini sampai saat ini. Dan tentu Yesus yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah dan membuat para murid itu begitu terpesona. Mereka sampai mengangkat mata dan
sambil menengadah ke atas ke langit ya, ke arah langit. Dan mereka ditegur, dia itu sudah ada di surga. Ya. Maka mereka harus berusaha untuk menundukkan kepala mereka dan melanjutkan segala sesuatu yang sudah Tuhan katakan kepada mereka. Jadi, tidak bisa hanya terpesona dan mengangkat kepala, tapi harus mulai tunduk dan melanjutkan segala sesuatu yang Tuhan lakukan itu. Kemudian, apa yang dilakukan oleh Tuhan ini membuat Tuhan Yesus itu punya peran yang sangat penting. Kalau kita mendengar dalam bacaan kedua tadi, hal yang menarik perhatian kita adalah bahwa peran dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sangat besar. Bahwa Tuhan Allah, Bapa, itu menyediakan segala sesuatu, kemudian Dia membawanya dan menyerahkan segala sesuatu itu kepada pimpinan dari Yesus sendiri. Jadi, kita bisa melihat bahwa segala kuasa apapun yang telah Bapa berikan pada Dia, itulah yang dilakukan secara sempurna oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya. Dan ini juga yang kita dengar juga dalam bacaan Injil tadi. Peristiwa yang sama, yang mirip dengan bacaan pertama. Peristiwanya adalah ketika Yesus bangkit, kemudian Dia menampakkan diri, dan pada akhirnya Dia naik ke surga. Dan lagi-lagi para murid itu diajak kembali untuk melanjutkan pekerjaan Yesus. Dalam hal ini adalah mewartakan Injil ke seluruh dunia. Jadi pada hari yang istimewa ini, hari kenaikan Tuhan, di hari yang ke-40, setelah kita merayakan Paskah, membuat kita semakin menyadari bahwa Tuhan itu begitu luar biasa loh. Tuhan mencintai kita apa adanya, dan Tuhan mencintai kita, kalau kita ikut Injil Yohanes, bab 13 ayat 1, cintanya itu sampai tuntas, sampai penuh. Jadi Yesus yang Dia berikan pada kita untuk menyelamatkan kita, tidak hanya tinggal bersama dengan kita, kemudian Dia wafat dan menebus kita, dan selesai. Tapi Dia juga bangkit, bahkan Dia juga kembali kepada Bapa. Itu hal yang istimewa yang selalu kita kenang dalam gereja sepanjang zaman. Gitu. Iya. Ya, terima kasih Romo John. Ya. Sangat menarik ya Romo ya, makna yang mendalam dari peristiwa kenaikan terangkatnya Tuhan Yesus ke surga ya Romo. Romo, kemudian dari bacaan pertama Romo, ini saya hendak menanyakan nih Romo. Kita sebagai pengikut Kristus di masa sekarang ya Romo ya. Ini kan disebutkan di bacaan ada, tetapi kamu akan diberi kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem sampai ke ujung bumi gitu ya Romo. Untuk kita yang pengikut Kristus di masa sekarang, itu sebenarnya kuasa apa sih Romo yang Tuhan Yesus berikan untuk kita, dan juga bagaimana kita bisa menjadi saksi? Ya, sebetulnya apa yang kita dengar dan spirit itu juga ada dalam bacaan pertama adalah sakramen yang paling awal yang kita terima, yaitu sakramen pembaptisan. Sakramen pembaptisan itu adalah sakramen yang pertama yang kita terima sebagai saat pengudusan. Kita menerima Roh Kudus, kita juga dikuduskan atau disucikan. Dan kita juga masuk dalam keluarganya Yesus. Itu katekismus untuk sakramen pembaptisan kita. Dan kita akhirnya mendapat tugas dan tanggung jawab sebagai warga gereja, sebagai pengikut Kristus. Apa yang kita lakukan? Ya, yang kita lakukan adalah kemampuan yang Tuhan berikan pada kita sebagai rahmat pembaptisan. Itulah yang kita harus tumbuh kembangkan dari saat ke saat sebagai tanda kesaksian kita untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Misalnya, satu hal yang kita bisa lakukan, ya, saya sebagai seorang imam, ya, saya sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk bisa melayani secara khusus di dalam gereja. Nah, hal yang istimewa yang saya harus lakukan adalah saya harus pegang teguh panggilan saya itu dengan baik dan menghayatinya sebagai orang yang sudah dibaptis dan orang yang ditabiskan untuk bisa menghasilkan buah-buah yang berlimpah untuk orang-orang lain. Itu adalah tugas dan tanggung jawab saya
di dalam gereja. Demikian juga semua umat beriman. Mereka dengan sakramen pembaptisan yang mereka terima, mereka seperti yang diamanatkan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga. Yaitu sama-sama untuk mewartakan Injil, tapi dengan cara-cara tertentu. Para imam itu mewartakan Injil dengan cara hidup mereka sebagai orang yang ditabiskan. Umat mewartakan Injil dengan hidup mereka sebagai umat. Dalam tutur kata mereka, dalam kekudusan yang mereka miliki. Itu. Jadi, hidup kita setiap hari yang kita tunjukkan itu adalah tanda yang nyata bahwa kita sungguh-sungguh adalah pengikut Kristus yang pernah hidup, wafat, bangkit, dan naik ke surga. Dan dia membahas semua itu secara sempurna kepada Bapa di surga. Ya. Baik Romo. Jadi kuasa yang Tuhan Yesus berikan itu nggak jauh-jauh dari kemampuan yang kita miliki ya Romo ya. Dan peran kita di hidup kita ya Romo ya. Betul. Dan itu kalau kita coba kaitkan dengan bacaan yang kedua, ya, yang tadi kita dengar, Bapa di surga itu mengenal siapa Yesus putranya itu. Karena itu dia menciptakan segala sesuatu. Dan kemudian dia memberi kuasa itu kepada Yesus putranya. Maka segala sesuatu yang ada di atas dunia itu tunduk, takluk, atau taat kepada kuasa Yesus sendiri. Dan tentu tidak hanya kuasa dari Bapa dan Putra, tapi semua itu bisa terlaksana karena ada daya Roh Kudus sendiri yang mempersatukan, yang juga akhirnya menyelamatkan. Iya, menarik Romo. Kalau berbicara tentang Roh Kudus ya Romo, di bacaan kedua juga ada disebut bahwa Rasul Paulus pun memohonkan supaya Tuhan memberikan roh hikmat kepada para muridnya, pada para pengikutnya gitu ya Romo ya. Nah di kehidupan kita ini Romo, di dalam keluarga misalkan secara sederhana, itu bagaimana caranya Romo kita dapat mendoakan misalkan anak kita agar dapat diberikan roh hikmat gitu Romo. Iya, kalau kita lihat tadi dalam bacaan kedua itu, Santo Paulus punya keunggulan, boleh dikatakan keunggulan, adalah dia selalu memberdayakan orang-orang yang dia sudah injili. Dan salah satu bentuk pemberdayaan yang dia berikan adalah dia selalu mendoakan mereka. Dan tadi kita mendengar yang dia doakan adalah untuk hikmat dan juga untuk pewahyuan dari Tuhan sendiri kepada mereka. Dan tentu saja yang dilakukan oleh Paulus itu sepanjang gereja kita kenang itu. Setiap pemimpin gereja itu punya tugas untuk mendoakan. Jadi itu dari zaman Paulus sampai saat ini, semua gembala itu punya tugas yang mulia untuk bisa mendoakan gereja. Sama seperti Kristus sendiri. Pertanyaannya adalah, lalu bagaimana dengan bapak dan ibu atau keluarga-keluarga? Juga sama. Setiap orang atau setiap anggota dalam keluarga punya tugas yang mulia untuk saling mendoakan satu sama lain. Kalau sekiranya para pasangan suami dan istri sebagai orang tua saling mendoakan satu sama lain, maka ada hikmat, ada kebijaksanaan yang mereka bisa miliki dalam kehidupan sebagai pasutri. Demikian juga ketika mereka berhadapan dengan anak-anak mereka. Ketika orang tua bisa punya waktu untuk mendoakan anak-anak, itu hal yang sangat luar biasa. Jadi doa itu punya kekuatan tersendiri. Ya, Tuhan saja mendoakan kita. Ya, demikian juga Paulus tadi dicontohkan. Dan kita yang hidup saat ini juga punya panggilan yang sama untuk ikut mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Iya. Gitu. Ya, baik. Dan berdoa itu satu bentuk kesaksian, satu bentuk nyata bahwa kita sungguh mencintai orang-orang yang ada di sekitar kita. Iya, terima kasih Romo John. Semoga kita selalu terus belajar ya Romo ya, untuk mau saling mendoakan di dalam keluarga, antara suami istri maupun anak dengan orang tua atau orang tua terhadap anak ya Romo. Betul, karena itu juga menjadi kepercayaan kita bahwa Tuhan yang sudah naik ke surga, dia juga mendoakan kita. Dia juga memperkuat kita untuk
terus-menerus, ya, sebagaimana juga kita dengar spiritnya dalam bacaan-bacaan tadi, terus-menerus untuk melakukan semua pekerjaan-pekerjaan yang Dia sudah berikan kepada kita, terutama untuk menghadirkan kerajaan Allah dan mewartakan Injilnya. Itu. Ya, baik. Terima kasih Romo John untuk semua permenungan iman yang sudah diberikan untuk kita semua. Nanti kita di sesi kedua akan kembali melanjutkan dialog iman kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita lanjutkan permenungan iman kita pada sesi kedua. Masih bersama Romo John Laba SDB dan saya Giovanna Sagita. Sebelum kita melanjutkan dialog iman kita, kami sampaikan kembali informasi kepada para sahabat yang ingin memberikan saran, masukan, maupun sharing iman dapat dikirimkan ke alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com dan dapat juga dikirimkan ke nomor WhatsApp 0881 0251 334438. Baiklah Romo, melanjutkan inspirasi iman yang tadi sudah kita dengarkan bersama di sesi pertama, Romo. Ya, betul. Ini di sesi kedua, kita ingin tahu juga nih Romo, apakah kaitannya bacaan pertama dan kedua dengan bacaan Injil kita hari ini? Ya, ketiga bacaan hari ini punya kaitan yang sangat erat. Tentu saja kaitan yang erat karena sama-sama membicarakan satu sosok yang sama, yang kita sama-sama cintai, yaitu Kristus sendiri, yaitu peristiwa Yesus sendiri. Jadi kalau dalam bacaan pertama, tadi kita punya fokus perhatian adalah pada peristiwa Yesus. Dia yang hidup, dia yang juga punya relasi yang baik dengan orang-orang terpilih, yaitu para rasulnya. Dia yang selalu berbicara dengan mereka, mengajar mereka, kemudian memberi tugas kepada mereka, yaitu tugas misioner, yaitu pergi untuk mewartakan Injil. Itu yang kita dengar dalam bacaan pertama itu, di mana setelah dia menyampaikan tugas misioner itu untuk mewartakan Injil, dia juga akhirnya naik ke surga. Dan itu adalah menjadi hal yang sangat indah karena segala sesuatu itu menjadi sempurna. Lalu dalam bacaan kedua tadi kita juga mendengar Tuhan Yesus juga punya peran yang sentral. Bahwa Allah Bapa itu menciptakan segala sesuatu, kemudian Dia menyerahkan segala sesuatu itu kepada Yesus. Jadi peran Yesus itu juga menjadi peran yang sangat sentral. Maka tadi saya katakan bahwa Santo Paulus dalam bacaan kedua itu mau menegaskan bahwa ya Allah Tritunggal Maha Kudus itu adalah Allah yang patut kita imani. Karena Tritunggal Maha Kudus ini ya sama-sama berperan sangat positif di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Allah Bapa menciptakan segala sesuatu, Dia serahkan pada Yesus putranya, dan ini kekuatannya pasti dari Roh Kudus, dan semuanya diperuntukkan untuk kita sebagai manusia. Itu secara sederhana yang bisa kita tangkap dari bacaan pertama, dan mengantar kita ke bacaan Injil. Bacaan pertama, kedua, dan bacaan Injil, tadi saya katakan, berpusat pada pribadi Yesus. Nah, tadi dalam bacaan Injil, kita mendengar beberapa momen yang sangat penting. Yang pertama adalah bahwa Tuhan Yesus yang bangkit dengan mulia, Dia menampakkan diri dan membuat iman dari para muridnya itu bertumbuh dan akhirnya menjadi iman seluruh gereja sampai saat ini. Maka yang diharapkan dari para muridnya adalah mereka siap untuk diutus. Pergi, dan apa yang mereka lakukan? Mereka mewartakan Injil sebagai kabar sukacita kepada semua orang. Dan kalau seorang yang betul-betul
percaya pada Kristus, dan melakukan apa yang ditugaskan oleh Kristus kepadanya, maka kesulitan apapun yang dia hadapi, semuanya akan baik-baik saja. Tadi kita mendengar ekspresi-ekspresi tertentu dalam bacaan Injil ya. Bahkan racun sekalipun tidak akan mematikan mereka. Ya. Setan-setan pun tunduk, takluk. Terusir ya Romo. Ya. Jadi itu adalah kuasa yang bukan semata-mata dari manusia. Kemampuan manusia. Tidak. Itu semua adalah yang Tuhan kehendaki dan yang Tuhan inginkan. Tuhanlah yang menyertai semuanya itu. Ya. Maka itulah yang kita alami sepanjang zaman, bahwa Tuhan Yesus meskipun sudah naik ke surga, tapi Dia selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Itu. Iya. Iya, sangat menarik Romo dari bacaan Injil Romo. Ya. Kemudian di bacaan Injil juga dikatakan Tuhan turut bekerja ya Romo ya. Ya. Dan meneguhkan iman kita semua dengan tanda-tanda yang menyertainya. Lalu kalau kita yang orang biasa ini Romo kan mungkin tidak membuat mujizat seperti tadi itu ya Romo ya, yang racun tidak mencelakai, mengusir setan. Yeah. Mungkin kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana gitu ya Romo ya. Itu bagaimana taunya kita Romo dalam pekerjaan yang kita lakukan itu Tuhan sudah menyertai, sudah turut bekerja Romo. Ya. Tadi dalam sesi sebelumnya saya mengangkat tentang sakramen pembaptisan yang kita terima ya. Yeah. Itu menjadi awal yang sangat bagus karena membuat kita mampu, membuat kita betul-betul misalnya menjadi kudus. Ya. Nah, orang selalu mengatakan bahwa mujizat itu nyata. Benar. Mujizat itu nyata. Kalau kita membaca teks-teks suci dalam kitab suci, dalam Injil, kita mendapat banyak informasi tentang Tuhan Yesus yang membuat begitu banyak mujizat yang kita akhirnya mengatakan mujizat itu betul-betul nyata. Dan itu bukan hanya pada Tuhan. Tuhan juga melakukan mujizat-mujizat itu menjadi nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Ya. Hal-hal sederhana yang kita alami setiap hari, itu adalah mujizat. Tanda heran yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang beriman. Salah satu contoh yang paling sederhana. Kita ketika bisa bernapas. Berapa orang yang bisa sadar bahwa dia bernapas? Hanya sedikit orang yang sadar, saya lagi bernapas ya. Tapi itu, kalau kita coba tidak bernapas, kita tidak hidup. Tapi itu selalu, ya, selalu kita lakukan. Darah yang selalu beredar. Dan kita tidak pernah melihatnya, tidak pernah menghitungnya juga. Tapi itu semua proses selalu terjadi dan kita tidak menyadari. Tapi itu terjadi dalam kehidupan kita. Bagi saya, itu adalah pengalaman-pengalaman keseharian kita yang menunjukkan bahwa Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, tantangan untuk kita adalah kadang-kadang banyak orang itu seakan protes kepada Tuhan. Protesnya begini, Tuhan, saya kan sudah novena berkali-kali. Kok permohonan saya tidak dikabul-kabul? Tuhan, saya selalu berdoa. Kok saya begini saja? Banyak orang berpikir seperti itu. Zaman dulu, dalam kitab para nabi juga sama. Ketika umat Israel di Babilonia, mereka juga berpikir, aduh Tuhan sudah lupa. Tapi benar Tuhan lupa? Tidak, Tuhan tidak pernah lupa. Mungkin kita yang lupa. Ya. Maka tanda-tanda yang kita rasakan setiap hari itu adalah bukti nyata atau ya tanda nyata bahwa Tuhan sungguh hadir dan turut bekerja di dalam kehidupan kita. Maka tugas kita adalah sebagai orang beriman kita syukuri, ya kita syukuri karena itu semua adalah rencana dari Tuhan. Itu semua adalah kuasa dari Tuhan untuk kita. Ya. Kiranya begitu. Iya baik Romo. Jadi kita sebaiknya tuh lebih peka lagi ya Romo ya untuk selalu mensyukuri, menyadari. Betul. Seperti yang Romo jelaskan tadi, hal-hal sederhana itu pun sebenarnya juga penyertaan Tuhan ya Romo. Betul sekali. Tuhan itu ya
memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita sukai dalam kehidupan kita. Banyak kali kita mungkin menyukai banyak hal, dan kita perlu mujizat-mujizat tertentu dalam kehidupan kita. Tapi sebetulnya itu kesukaan kita. Tapi kita tidak membutuhkannya. Dan Tuhan selalu memberikan pertolongan yang luar biasa kepada kita semua. Itu. Iya. Romo, saya ingin menanyakan juga, Romo, di hari ini hari raya kenaikan Tuhan ya, Romo. Itu kan disebutkan di bacaan juga setelah Tuhan Yesus wafat, disalib, wafat, kemudian bangkit, kemudian selama 40 hari berulang kali memberi penampakan, mendampingi para rasul, begitu ya Romo ya. Kemudian sampai di peristiwa terangkat ke surga. Ini apakah sebenarnya terangkatnya Yesus ke surga ini dalam konteks Yesus sebagai manusia yang memiliki jasmani, begitu Romo? Iya, ada pandangan tertentu seperti itu ya, bahwa peristiwa Tuhan Yesus naik ke surga ini mau menunjukkan kepada kita hal yang paling pertama adalah peristiwa inkarnasi. Peristiwa inkarnasi adalah peristiwa di mana sabda itu betul-betul menjadi daging dan tinggal bersama kita. Kemudian hal yang kedua adalah satu bentuk atau pernyataan yang selalu dikatakan bahwa Tuhan Yesus yang kita imani itu adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Nah, ketika kita merenungkan tentang Tuhan Yesus naik ke surga, ya, mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus mau menggenapkan segala-galanya. Ya. Segala sesuatu yang Tuhan janjikan itu menjadi sempurna ketika Yesus melakukan semuanya di atas dunia. Dia berinkarnasi untuk menyelamatkan manusia. Dia harus menjadi seperti manusia. Ya. Maka dia menjadi manusia dan punya kebutuhan-kebutuhan seperti kita. Dia makan dan minum seperti kita. Ya. Tapi kemudian dari dia menjadi manusia, dia menyelamatkan kita. Dan keselamatan yang menjadi sempurna itu adalah setelah dia melakukan segala sesuatu di atas dunia ini dengan wafat, bangkit sebagai tanda keselamatan bagi kita, dia juga naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa sendiri, itu menjadi penggenapan atas segala sesuatu. Karena itu yang manusiawi dan yang ilahi itu menjadi satu kesatuan. Itu seperti yang saya boleh katakan seperti itu. Luar biasa, menjadi kesatuan dalam pribadi Tuhan Yesus ya Romo. Itu yang makanya tadi saya katakan bahwa kita sudah percaya bahwa Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Iya. Dan itu menjadi nyata dalam peristiwa Tuhan Yesus diangkat ke surga, di level manusiawinya, dia diangkat ke surga, sungguh-sungguh manusia, tapi ketika tiba di surga, dia sungguh-sungguh Allah. Keilahiannya itu benar-benar menjadi nyata ketika dia duduk di samping kanan Allah Bapa sendiri. Yang kalau kita kembali lagi dalam bacaan-bacaan, misalnya bacaan kedua, dialah yang diserai segala sesuatu oleh Bapa dan segala sesuatu juga tunduk dan taat kepada dia. Iya, gitu. Baik Romo. Romo, untuk merangkum nih Romo pembicaraan kita hari ini, kira-kira apa saja sih Romo kaitan ketiga bacaan dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus? Ya, pada hari ini saya katakan tadi awal bahwa hari yang sangat istimewa karena satu peristiwa yang 40 hari lalu kita renungkan bersama dengan peristiwa Paskah. Tuhan sangat mencintai kita, bahkan mengorbankan anaknya sendiri, wafat dan bangkit dengan mulia. Dan kita semua mengatakan haleluya. Ya. Hari ini fokus perhatian kita pada Tuhan Yesus adalah dia menuntaskan segala sesuatu yang ada di atas dunia ini dan dia membawa semuanya ke surga. Saya boleh mengatakan bahwa Tuhan juga membawa kita dengan kelemahan-kelemahan kita, dengan ketidakberdayaan yang kita miliki ini, dia bawa semua ke surga. Dan keilahian juga menjadi milik kita semua. Jadi kita sambil merayakan ya hari Tuhan Yesus naik ke surga,
kita juga sudah mulai membayangkan bahwa Tuhan yang satu dan sama juga punya kehendak untuk mempersatukan kita dengan Bapa di surga. Tapi sebelum kita bersatu dengan Bapa, itulah yang tadi kita dengar, mata kita boleh tertuju kepada Tuhan, tapi kita masih berada di atas dunia ini. Maka mari kita melakukan tugas-tugas kita di atas dunia ini dengan sebaik-baiknya sebagai persiapan kita untuk suatu saat kita juga bisa bergabung dengan Tuhan sendiri. Ya, kita mendengar misalnya Tuhan Yesus dalam banyak teks kitab suci, Injil Yohanes misalnya, ya, Tuhan Yesus sendiri berjanji, ya, saya pergi, saya siapkan tempat, saya akan datang kembali untuk menjemput kalian, supaya di mana saya berada, kamu juga ada bersama dengan saya. Itulah perkataan yang juga sebetulnya punya nuansa yang sama dengan kenaikan Tuhan ini. Di mana Tuhan Yesus berada, kita juga akan ada bersama dengan Tuhan. Itu. Amin. Terima kasih Romo John untuk semua permenungan iman yang sudah diberikan untuk kita semua. Semoga peristiwa hari ini yang kita rayakan, peristiwa Tuhan Yesus yang terangkat ke surga dengan mulia, semakin memperkuat dan meneguhkan iman kita. Ya, dia juga mengangkat kita semua. Iya, amin Romo. Ya, baik Romo dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tanpa terasa kita sudah sampai di akhir acara kita. Marilah Romo dan juga sahabat Oase Rohani Katolik, kita tutup permenungan iman kita hari ini dengan memohonkan berkat penutup serta doa penutup dari Romo. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, Engkau sungguh luar biasa. Engkau memberikan kepada kami Yesus Kristus Putramu, yang 40 hari lalu kami kenang wafat dan kebangkitannya. Pada hari ini kami mengenang dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan-Mu. Kami percaya bahwa dia juga tetap menyediakan tempat bagi kami, supaya di mana dia berada, kami juga berada bersama dengan dia dan Engkau sendiri sebagai Bapa yang baik. Bantulah kami ya Tuhan, semoga dalam pesiaran kami di dunia ini, kami selalu memiliki hati yang tertuju kepadamu. Baharuilah hati kami ya Tuhan, semoga kami juga bisa bertumbuh dalam kekudusan dan suatu saat juga akan menikmati kekudusan yang sejati bersama Engkau sendiri. Kami juga mohon di bulan Maria ini, semoga dengan perantaran Bunda Maria, kami semua anak-anak-Mu diteguhkan, dikuduskan untuk bersatu dengan Engkau, bersatu dengan Yesus Kristus, Putra-Mu, Putra Bunda Maria. Maka kami mohon semoga Engkau senantiasa juga membuka hati saudara-saudara kami untuk tetap berpegang teguh dan mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan, nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo John untuk semua inspirasi iman yang sudah diberikan. Terima kasih juga untuk tim operator dan teknis yang membantu kelancaran program kita hari ini. Dan juga terima kasih segenap sahabat Oase Rohani Katolik yang sudah setia bersama kami dalam permenungan iman hari ini. Kita akan berjumpa kembali di program Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Kami pamit undur diri. Kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas para sahabat dan Tuhan Yesus memberkati.